saya Nuralisia dengan NIM 2405 Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian folklore, sejarah perkembangan folklore di Indonesia, dan jenis-jenis folklore. Nah, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan folklore? Kata folklore berasal dari bahasa Inggris folklore, gabungan dari kata folk dan lore. Folk berarti sekelompok orang yang memiliki kesamaan ciri-ciri fisik, sosial, dan budaya, serta mempunyai tradisi yang diwariskan turun-temurun, minimal 2 generasi dan diakui sebagai milik bersama. Sementara lore adalah kebiasaan atau pengetahuan milik kelompok tersebut yang diwariskan secara lisan atau melalui contoh dan isyarat. Nah, dengan begitu, folklore adalah bagian dari kebudayaan suatu kelompok yang diwariskan secara turun-temurun, bersifat tradisional, tidak resmi, dan dapat berupa lisan maupun non-lisan. Folklore tidak hanya bersifat etnik, tetapi juga bisa bersifat nasional. Nah, berikutnya sejarah perkembangan folklore di Indonesia. Ilmu folklore di Indonesia sebagai disiplin ilmu masih tergolong baru. Namun, bahan-bahan folklore sudah lama dikumpulkan, terutama sejak masa kolonial Belanda pada tahun 1908. Pemerintah kolonial menjadikan panitia kesusastraan rakyat untuk mengumpulkan dan menerbitkan karya sastra tradisional. Sebagian besar peneliti folklore Indonesia pada masa awal adalah orang Eropa, terutama Belanda. Karya-karya mereka menjadi sumber penting bagi perkembangan folklore Indonesia saat ini. Namun, karena mereka bukan ahli folklore modern, banyak data yang dikumpulkan kurang lengkap dari segi latar sosial dan budaya masyarakat pendukungnya. Lalu yang ketiga ada jenis-jenis folklore. Menurut Brunfan, folklore dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, folklore lisan, seperti dongeng, mite, legenda, pantun, dan syair. Yang kedua, folklore sebagian lisan, seperti permainan rakyat dan adat istiadat. Lalu yang ketiga, folklore bukan lisan, seperti pakaian adat, makanan tradisional, dan juga kerajinan. Lalu, folklore lisan. Folklore lisan adalah tradisi yang diwariskan sepenuhnya melalui tutur kata dari generasi ke generasi. Tradisi ini biasanya disampaikan secara langsung dalam pertemuan antara pencerita dan pendengar. Fungsi folklore lisan antara lain, yang pertama, menyampaikan norma dan nilai masyarakat. Yang kedua, menjadi sarana kritik sosial. Lalu yang ketiga, menyampaikan pendapat masyarakat terhadap pemerintah. Yang keempat, mendidik dan mewariskan nilai budaya. Jenis folklore lisan meliputi bahasa rakyat, ungkapan tradisional, peribahasa, sajak, cerita rakyat, dan nyanyian. Yang kedua, folklore sebagian lisan. Nah, ini adalah tradisi yang memadukan unsur lisan dan gerak isyarat, seringkali berkaitan dengan kepercayaan atau hal gaib. Folklore ini juga dikenal sebagai adat kebiasaan. Bentuknya seperti kepercayaan rakyat, permainan rakyat, dan juga adat istiadat. Yang ketiga ada folklore bukan lisan. Folklore bukan lisan adalah tradisi yang diwariskan melalui benda atau simbol, baik material maupun non-material. Nah, folklore material ini meliputi rumah adat, kerajinan tangan, dan juga pakaian dan perhiasan adat. Nah, folklore non-material ini meliputi gerak isyarat tradisional dan juga bunyi isyarat sebagai alat komunikasi. Baik, sekian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.